Nerakaku bukan urusanmu, apalagi surga belum tentu jadi tempatmu. Apa nih? Kok? Kenapa kok? Setelah lama gua tunggu, gua pikir-pikir, akhirnya gua telah menemukan agama yang gua cari. Selama ini. Agama apa tuh kok? Binatang gue loh. Binatang. Jadi gua udah nungguin lama sampai gue lupa opening. Baik lagi sama gue Jonathan Leonardo, masih di channel kita. Agama yang gue omongin bukan masalah agama kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah kita punya agama masing-masing. Tapi ada binatang yang punya scientific name agama atau agama kompleks. Berarti dalam agama tuh banyak anak-anaknya atau spesiesnya. Dia masih di genus agama, seragama namanya. Nah, kali ini bukan konten pertama tentang agama. Dulu gue udah pernah ngobrol tentang namanya shield-tailed agama. Jadi di keluarga seragama tuh banyak. Nah, yang shield-tailed agama nanti ada linknya di sini. Kita udah pernah bahas. Kali ini gue akan membahas tentang beaver-tailed agama. Jadi masih dalam di agama kompleks, tapi spesimen yang berbeda, yang sangat sulit. Dan gue sangat beruntung sekali karena setelah sekian lama menunggu dia dan akhirnya datang. Kebetulan bisa mendapatkan female. Ini import dari Eropa. Ini tuh bener-bener susah didapat. Sekalinya dapat, pernah dapat waktu itu, dapatnya hanya male-nya. Nah, ini kebetulan kita dapat pair, langsung buru-buru gua ambil. Semoga dari pair ini kita bisa sampai beranak pinak di Indonesia tercinta ini dan kita mengharumkan nama Indonesia dalam reptile industry. Yuk, gua nggak mau lama-lama lagi. Ini terpaksa kandang BD-nya gua ungsiin dulu ke sana karena gua harus pakai buat dia ini kandang sementara. Karena secara sistem pemeliharanya dengan bearded dragon bisa dikatakan 11-12. Sama, nggak terlalu banyak berbeda. Gua akan coba ambilin ya. Nanti baru kita ngobrol di sana bisa ngelihat lebih jelas. Dan mereka ini kalau udah ketemu panas, udah ketemu nyaman, mereka jadi lincah, tapi warnanya nggak ada obat. Nah, mereka kalau ini akan jadi full biru gini bawahnya. Tuh, gua ambil female-nya coba. Yuk, ayo kita kesini yuk, biar bisa lebih jelas. Gua ada beaver-tail agama di sini. Ini female-nya, ini male-nya. Bentuknya lucu banget, unik. Ini bukan binatang yang gampang dijumpai di sini. Masih di pet industry masih langka banget. Ini namanya Senagama batilifera. Yang dulu beaver shield-tail beda lagi namanya, tapi masih dalam keluarga Senagama. Ini salah satu keluarga dalam Senagama kompleks yang memiliki ukuran paling besar. Mereka bisa sampai dengan kurang lebih 14,5 cm yang male. Yang female-nya kurang lebih bisa sampai sekitar 10. Ini female-nya udah adult nih. Udah segede gini. Nah, mereka hanya berasal dari Somalia. Endemi Somalia. Hanya ditemukan di daerah Somalia. Mereka ditemukan sekitaran kurang lebih di 1800 sampai dengan 2000 mdpl. Nih. Cakep banget ya. Mereka ininya apa? Ekornya ini keras. Kenapa mereka punya ekor kayak gini? Mereka ini sebenarnya semi burrower. Kalau mereka nyarang di bawah, kalau mereka takut mereka masuk ke dalam lubangnya, ini buat nutup. Jadi predator tidak bisa gigit mereka atau memangsa mereka. Inilah mereka. Temperatur untuk mereka range-nya dari 28 sampai dengan 45. 45 tuh di tempat yang paling panas. 28 ya cukupnya deh gitu. Malamnya di 22 sampai dengan 24. Ini adalah keperluan mereka. Dan humidity range mereka 50 sampai dengan 60%.
Jadi secara care sheet basicnya mereka sama si bearded dragon nggak begitu jauh. Mereka nggak boleh terlalu lembab. Ketika mereka lembab, mereka punya tendensi terkena fungus. Sebagaimana bearded dragon, mereka rentan banget sama jamur-jamuran kayak apa sih namanya, fungus ya, jamur lah ya, jamuran. Nih, lu inget kan nih dulu kita pernah ngebahas yang agama yang gitu tuh. Iya, Ya. agama yang pertama. Nah, mereka sama nih. Kalau mereka udah moodnya bener, jadi biru banget kelihatan. Tuh, bisa kelihatan nggak? Ini dicetak apa diapain tuh? Dicetaknya nih, kayak habis pemilu. Pemilu kalau di negara dia yang ngecap palanya nih, bukan jempolnya. Nih, dia habis ikutan nyoblos. Nah, kalau female-nya mereka nggak kayak gini, mereka lebih kayak gini nih. Tuh, ini female-nya. Jadi mereka ada satu pair di sini. It's really amazing creature. Buat gua, ini cocok buat apa ya? Yang mau pelihara buat indoor, buat di apartemen, karena nggak makan tempat banyak. Perawatannya biarkan sistem yang menjalan, yang ngurusin mereka, lampu pakai timer. Kebutuhan mereka, so galak, ya. Tuh, mangap. Ini juga mangap besok kalau gini nih. Gigitnya tuh kok. Gigit. Ini coba gigit lu. Oh jangan lah. Jadi ini mereka nih, ya. Mereka suka sama karakter yang batu-batu kering, kayu-kayu kering, itu dimana asalnya mereka tuh kayak gitu, tempat mereka berada lah. Kebutuhan mereka sama, mereka perlu UVB 10 sampai dengan 14 jam, kurang lebih. Jadi dengan bearded dragon sama ya, day and night cycle mereka pun cuman sama juga 12 jam. Ini si endut-endut ini lucu sekali. Dan binatang ini benar-benar susah dapat perempuannya. Karena dari breeder-breeder di luar, mereka tuh nggak tahu, mungkin mereka nggak mau binatang ini jadi barang banjiran kali ya. Jadi mereka nggak mau ngeluarin yang perempuan. Dan kebetulan setelah sekian lama menunggu, akhirnya kita bisa dapat yang perempuan tuh. Kalau dia moodnya datang ya, mulutnya, bibirnya semua bisa biru. Inilah sesuatu yang paling menarik banget buat gua dari keluarga agama-agama ini. Ketika mereka fire up atau moodnya udah bener, settle, warnanya itu bener-bener sih luar biasa. Makannya mereka ini insek sama sayur. Jadi mirip banget sama beda lagi. Kita kasih ulat Hongkong, kita kasih jangkrik, kita kasih dubia, tapi jangan lupa dikasih sayur-sayuran juga. Nih, mereka perlu ini. Tuh. Kasih burger bisa nggak nih? Burger bisa buat kita nanti. Breeding group mereka bisa di-keep kayak gua, 1 male 1 jantan, bisa juga dengan rasio 1 jantan dengan 3 betina. Nah, mereka ini perlu substrate atau alas kandang yang sebenarnya cukup tebal. Kira-kira 10 sampai dengan 12 cm kalau mau masuk ke fase breeding. Tapi kalau cuman pelihara biasa ya kayak gua ya 2-3 cm itu sudah cukup. Nggak masalah, kasih aja hiding cave. Bentar ya. Tuh, gue taruh di meja nih. Tuh, lucu banget. Bentuk binatang ini bener-bener sih, gue sih amazing banget sih. Bener-bener gue amazed sama bentuk mereka. Jadi kalau yang orang bosen dengan bearded dragon atau bosen dengan apapun lah yang jenis savana desert gitu, ini salah satu yang menjadi opsi. Sayangnya mereka ini karena masih sedikitnya yang breeding, apalagi di Indonesia, jadi harga mereka sebenarnya masih cukup mahal. Mau sebut harga nggak nih, Peh? Kira-kira seharga apa tuh, Pak? Kira-kira untuk mendapatkan ya kurang lebih satunya seharga, gue sih nggak gitu tahu harga motor, seharga kayak motor itu motor apa nih? Supra GTR. Nah, kurang lebih Iya. ya untuk per ekornya. Jadi kita nggak usah di-mention, itu cuma kurang lebih, bisa di bawahnya juga karena gue usah mention harga. Untuk spesimen ini harga mereka memang cukup mahal. Jadi gimana ngomongnya yang enak ya? Hanya untuk beberapa orang yang benar-benar tahu, yang benar-benar suka, baru mau masuk dalam ke dunia ini. Karena investmentnya cukup besar sebenarnya untuk memelihara mereka.
Tapi untuk maintenance-nya, ya mereka ini murah banget. Mereka murah banget tuh. Kalau udah kayak expose gini, mereka kayak kaku gitu lucu tuh. Diapain diem aja tuh. Enggak berantem nih. Enggak, ini sepasang, gue kandangin ini bareng. Oke, jadi itulah yang gue bahas tentang agama. Bukan masalah agama keyakinan kita, tapi senagama kompleks. Jadi di Indonesia udah pernah masuk 2 spesimen ya. Yang pertama tadi bisa dinonton ulang videonya yang dikasih link sama Hanif, udah ada. Dan inilah yang pertama kali mendarat di Indonesia lagi, pair ini. Mudah-mudahan kita bisa sukses melihara mereka, bisa berkembang biak dan akhirnya bisa mewarnai pet industry di Indonesia dengan next yang sedikit lebih naik. Jadi we bring pet industry to the next level. Terima kasih buat semuanya atas semua supportnya. Jangan lupa like, share, komen. Semoga gua sama Hanif bisa lebih bersemangat untuk membuat konten-konten edukasi seperti ini. Sampai ketemu lagi, sehat selalu, salam dan progress, bye-bye.